Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Advent pertama dari Kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Setiap tahun kita merayakan Advent. Saat ini kita perlu mengetahui sepintas arti maupun makna Advent bagi kita. Sebelum merayakan Natal, kita akan merayakan minggu-minggu Advent selama 4 minggu dan ditandai dengan dekorasi gereja yang diwarnai dengan nuansa ungu. Di gereja-gereja barat, masa raya Advent ditandai dengan pemasangan lingkaran Advent atau Advent wreath, sebuah rangkaian bunga atau daun yang berbentuk lingkaran, biasanya digabungkan dengan berwarna ungu. Lingkaran ini mengingatkan tentang kasih Allah yang agung, yang tidak berawal dan tidak berakhir, atau Alfa Omega, abadi, kekal, tidak pernah berubah. Lilin menyimbolkan tentang Allah yang masuk ke dalam dunia melalui kelahiran putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Jumlah 4 lilin menandai jumlah 4 hari Minggu Advent, maka lilin akan dinyalakan. Advent pertama atau lilin pertama melambangkan pengharapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh pengharapan. Lilin pertama ini disebut sebagai lilin Nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Advent kedua atau lilin kedua melambangkan kasih atau kesetiaan, mempersiapkan hati untuk kedatangan Kristus. Biasanya ini lilin Bethlehem memiliki arti bahwa kasih Allah yang menjadi manusia, yakni Yesus, akan lahir di dalam hati kita yang kotor dengan dosa ini dan manusia yang hina ini, dan dia mau mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Advent ketiga atau lilin ketiga, lilin berwarna merah muda, lambang sukacita, bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Lilin ini adalah lilin gembala karena kabar sukacita yang diberitakan oleh para malaikat kepada para gembala di padang yang hidupnya adalah rendah hati dan yang tulus. Advent keempat atau lilin keempat adalah lambang perdamaian yang berarti mengingat akan kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Jadi bersama-sama kita bersukacita untuk menyambut kedatangannya. Oleh karena itu, merayakan Advent dituntut bagi kita adalah persiapan hati yang mau bertobat untuk menerima Kristus yang lahir di dalam hidup kita. Nah, sekarang di dalam perikop kita ini, dalam Minggu Advent pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan dan membuka gerbang pintu hati kita untuk menyambut Raja kemuliaan yang akan datang dalam kemahakuasaannya. Dan kita juga harus perlu tahu bahwa pemaknaan Advent adalah penantian menyambut kedatangan kelahiran Yesus, dan kita juga menyambut kedatangan Yesus yang kali kedua.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita pelajari perikop ini. Perikop ini adalah nyanyian sorak-sorai umat Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Karena mereka menang. Kemenangan mereka berhasil merebut kembali tabut perjanjian Allah. Semua itu adalah karena penyertaan Allah berperang bersama Raja Daud. Kemudian Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem sebagai pusat atau ibu kota Israel. Segala persiapan dibuat, kereta baru disiapkan, dan kekudusan tabut itu dijaga agar tidak disentuh oleh sembarangan orang. Mengapa tabut perjanjian itu sangat berarti? Ada apa dengan tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu terbuat dari lempengan emas, ya, yang berbentuk peti dan dilengkapi dengan kerub atau malaikat, dan berisikan kedua loh batu, yaitu 10 perintah Allah yang ditulis kembali oleh Musa, dan kemudian berisikan mana dan tongkat Harun serta peralatan persembahan kepada Allah. Tabut perjanjian itu adalah melambangkan kehadiran Allah yang menggetarkan spiritualitas mereka. Tabut perjanjian itu melambangkan tahta kerajaan Allah yang memerintah di bumi ini, bahwa Dia yang berkuasa di bumi dan bumi ini adalah milik Tuhan. Dengan kemenangan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Daud. Bisa kita baca dalam 2 Samuel pasal 6, ya. Sehingga dia menggubah suatu mazmur yang diciptakannya untuk nyanyian sorak-sorai bagi Tuhan Allah Israel. Sehubungan dengan kemenangan yang gilang gemilang itu, Raja Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, yakni ibu kota Israel. Daud menyatakan bahwa Tuhanlah Raja. Untuk mengangkat tabut perjanjian itu, maka prosesi arak-arakan diadakan untuk memasuki kota suci. Maka harus melewati pintu gerbangnya. Inilah yang di kemudian hari dirayakan dengan mengumandangkan Mazmur pasal 24 ini, bahwa Allah adalah Raja di atas segala raja di dunia ini. Sebelum memasuki bait suci, maka ada tanya jawab yang akan diserukan. Demikian, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Di dunia kuno, di mana setiap desa dipagari dan setiap kota dilindungi oleh tembok, pintu gerbang menjadi lambang kota serta penduduknya. Kota Salem atau Sion itu telah berdiri sejak berabad-abad lamanya. Sejauh orang mengingatnya, ia ada, maka ia pun berdiri seterusnya sebagai kota Allah. Karena itu adalah kota Allah, maka umatnya harus hidup dalam kebenaran, dan Tuhan menguduskan mereka, sehingga Allah sebagai Raja akan masuk ke kota itu, yaitu ke bait sucinya. Kemudian sebagai pertanyaan, siapa itu Raja kemuliaan? Lalu dijawab lagi, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Allah menampakkan diri dalam kemuliaannya yang gagah perkasa, seperti seorang pahlawan perang atau gibor. Dialah Raja yang menjamin ruangan hidup umatnya di medan peperangan, apalagi pada masa hakim-hakim. Ya, ini sangat jelas. Kemenangan para hakim adalah kemenangan Allah. Maka Allah itu dikatakan Raja kemuliaan. Apa saja lagi peristiwa yang terjadi sebagai bukti bahwa Tuhan adalah Raja? Sejarah Israel penuh dengan kesaksian akan keperkasaan Tuhan dalam mengalahkan musuh-musuh umatnya. Seperti peristiwa di Mesir. Umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mereka menyeberangi Laut Tiberau atau Laut Merah, di mana laut itu terbelah dua. Inilah yang disebut dengan kemuliaan Allah atas
ciptaan. Hingga mereka menaklukkan tanah Kanaan maupun ketika dirongrong oleh berbagai bangsa di sekitar wilayah mereka, Tuhan membuktikan bahwa dirinya adalah raja atas mereka, raja atas bangsa-bangsa. Bahkan lebih dari itu, Tuhan adalah raja atas seluruh bumi dan isinya, karena Dialah pencipta dan pemilik semuanya itu. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, penaklukan demi penaklukan atas alam dan bangsa-bangsa lain, khususnya pada zaman Daud menjadi raja, dia mengumandangkan bahwa Allah adalah raja di atas segala raja. Keselamatan demi keselamatan yang dinyatakan Allah atas umatnya, inilah kemuliaan Allah dalam keselamatan atas kerajaannya, bahwa Dialah raja. Sekarang bagaimana cara masuknya tabut perjanjian itu ke kemah suci atau bait Allah? Karena Raja Daud mengungkapkan dengan pujian yang sekaligus menjadi nubuatan kepada Yesus Kristus sebagai Raja kemuliaan. Katakan, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Maka penjaga gerbang atau gatekeeper membuka pintu-pintu itu, masuklah Raja kemuliaan itu. Carl M. Yates, Jr. mengatakan perintah kepada para penjaga pintu gerbang itu melambangkan kebenaran bahwa kehadiran Tuhan sangatlah jelas. Sesudah perintah dan ajakan kedua, maka terdengarlah jawaban yang jelas. Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot, Dialah Raja kemuliaan. Seruan untuk masuk yang berulang kali yang ditujukan kepada Raja kemuliaan, maka pintu-pintu dan gerbang-gerbang itu harus segera dibuka lebar-lebar untuk membiarkannya dia masuk. Pertanyaan yang berulang-ulang diajukan tentang Raja perkasa ini, yang di dalam namanya orang meminta untuk masuk. Jawaban berulang kali diberikan bahwa Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Daud baru saja merebut pusat pertahanan orang Yebus dan memenangkan banyak pertempuran. Tapi gelar ini saja tidaklah cukup untuk membuka pintu gerbang. Tuhan semesta alam, Dia memiliki kuasa dan sifat yang melampaui bumi dan waktu. Maka Tuhan yang memiliki segala kemungkinan dan berkuasa, Dialah satu-satunya yang berhak dipanggil Yahweh yang Maha Kuasa. Yahweh adalah Tuhan semesta alam yang mengalahkan dewa-dewa seperti Dewa Marduk. Sudah cukuplah pelajaran kita untuk firman Tuhan hari ini di Minggu Advent pertama ini. Apa yang dapat kita petik? Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang pertama, bukalah gerbang pintu hatimu agar masuk Raja kemuliaan itu, yaitu Yesus Kristus yang mau lahir di hatimu. Kata Yesus, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Setiap saat Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita, Ia hendak masuk dan bertahta di dalamnya untuk memerintahkan, memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang mau membuka pintu hatinya bagi Raja kemuliaan itu. Mari membuka hati. Yesus Kristus hendak bertahta di dalam hatimu, di dalam hati kita, agar kita menerima keselamatan. Yang kedua,
apa yang dapat kita persiapkan agar Raja kemuliaan dapat masuk dalam kehidupan kita? Adalah orang-orang yang menyambut tabut perjanjian itu diharuskan bahwa hidup mereka harus bersih. Bersih dari apa? Yang bersih dari berhala-berhala, dari dukun-dukun, bersih dari sihir, dari guna-guna, dari roh-roh gaib. Orang-orang yang tidak menaruh imannya atau masa depannya pada kuasa dunia ini, dunia yang penuh dengan kuasa gelap. Adalah orang-orang yang tidak bersekongkol dengan penipu dan tidak mau bersumpah palsu. Orang-orang yang tidak campur dengan kesalahan yang patut menerima hukuman. Orang yang tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah, di hadapan Raja yang agung itu. Itulah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang layak untuk menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu. Bukankah itu juga yang berlaku dengan kita sekarang yang percaya kepada Raja kemuliaan yang adalah Kristus, yang sudah dinubuatkan itu agar dia lahir dalam kehidupan kita dan di hati kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, marilah kita sambut Yesus Sang Juru Selamat, Allah yang perkasa, dalam kerendahan hati kita. Persilahkan dia masuk ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu, ke dalam keluargamu, ke dalam pekerjaanmu, dan dimanapun engkau berada, agar dia memberkatimu. Damai sejahtera Allah kita berada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.